Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfia Febrianti, nomor presensi 30 dari offering D23 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat atau moderat Islam. Yang pertama-tama ada pengertian jihad. Apa sih jihad itu? Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada pengertian radikalisme umat beragama. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan dan perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim, keras seperti itu ya. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena dalam agama Islam, dalam menyiarkan agama, menggunakan cara bil hikmah, bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya di sini ada landasan dan macam-macam jihad. Yang pertama, landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran surat Al-Anfal ayat 15 yang artinya, "Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur." Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam jihad. Jihad ini macam-macamnya ada dua ya. Yang pertama ada jihad universal, yang kedua ada jihad kontekstual. Jihad universal ini diterangkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 110. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dengan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada jihad kontekstual. Jihad secara kontekstual menurut Al-Raghib dalam Al-Banna 2006 ada tiga macam jihad kontekstual gitu ya. Yang pertama ada berjuang melawan musuh yang kelihatan, yang kedua ada berjuang melawan setan, dan tiga berjuang melawan hawa nafsu yang biasanya kita lakukan, yaitu termasuk jihad kontekstual, yaitu seperti menahan nafsu, seperti akan pacaran gitu kan ya, itu kan juga nafsu. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang radikalisme, yang ini dibagi menjadi dua, ada yang bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum ini bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militen, ekstrim, dan radikal. Menurut penelitian Armstrong 2006, fundamentalis bukan hanya terdapat pada pemeluk agama yang monoteistik saja. Yang kedua yaitu bersifat khusus, diantaranya pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Lalu agama digunakan sebagai pembenaran tanpa mengakui eksistensi agama lain. Adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, kurangnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat secara pluralistik. Seperti itu. Nah, untuk bentuk radikalisme umat beragama ini ada macam-macam ya. Masuk ke dalam kategori keras gitu. Yang pertama ada aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, dan perlawanan terhadap pemerintahannya, dan sebagainya. Contoh dari bentuk radikalisme ini yang terdapat di Indonesia, pernah terjadi pengeboman di Legian Bali, lalu pengeboman di Jakarta yaitu di Hotel JW Marriott, yang ini mengakibatkan banyak sekali ratusan nyawa yang terkena dan meninggal, Lalu ada dampak radikalisme.
Radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal apabila jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Itu bahayanya. Lalu bagaimana sih menanggulangi radikalisme ini? Nah, yang pertama ada perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia, seluruh dunia. Kan setiap dunia ada yang muslim. Lalu yang kedua, menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga ada reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka, seperti itu. Yang keempat ada melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Yang terakhir ada menanamkan kesadaran setuju atau tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial budaya dan agama. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk dalam materi Muslim moderat. Nah, Muslim moderat ini, kata moderat ini merupakan jalan tengah gitu ya. Nah, jadi kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan. Dengan demikian, Islam moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindari praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Nah, itu maksudnya moderat. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya materi. Saya mohon masukannya dari para penonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.